Ada apa? Bu, ini Bu. Itu pernah dengar katanya ada hukum tarik menarik kayak gitu. Apa sih maksudnya? Hukum tarik menarik. Terutama di dalam kehidupan. Oh iya, praktek. Iya, prakteknya di dalam kehidupan. Itu seperti apa? Bagaimana? Iya, ya? iya. Oh iya. Hukum tarik menariknya itu hukum alam sebetulnya. Ya seperti hukum gravitasi dan hukum-hukum lainnya yang hukum alam itu. Cuma yang kalau dulu kita sekolah kan artinya hukum alam ya salah satunya adalah hukum gravitasi. Gravitasi bumi. Jadi kalau sesuatu benda dari atas nanti jatuhnya ya ke bumi gitu maksudnya. Selama benda itu masih dalam jangkauan gravitasi bumi. Nah, hukum tarik menarik ini kan belum populer ya di masyarakat. Jadi itu dipopulerkan oleh orang Amerika itu, Michael J. Loris sama Rhonda Byrne itu yang mempopulerkan gitu. Sehingga baru ya mungkin tahun-tahun 1900-an. Jadi ya kayaknya masih banyak yang belum paham. Tapi karena itu hukum alam, ya paham apa tidak paham tetap terjadi. Seperti hukum gravitasi kan sama. Orang yang paham dengan orang yang tidak paham kan, kalau misalnya jatuh dari atas ya mesti jatuh ke bumi. Nah, berlakunya hukum alam itu kan yang disebut sunatullah di dalam bahasa agama. Itu kan tidak melihat atau mempertanyakan siapa pelakunya. Kayak hukum gravitasi itu, apakah rakyat atau pejabat, ya kalau jatuh dari atas jatuhnya jatuh gitu. Orang yang beriman dengan orang yang kafir ya jatuh dari atas ya ke bawah juga, ke bumi juga. Nah, itulah juga mungkin yang Allah itu maha adil. Berlakunya hukum alam, sunatullah. Orang makan ya niatan makan untuk kenyang dengan niatan makan untuk tidak kenyang juga sama-sama kenyang. Sama-sama kenyang. Orang diniati ya diniati kenyang. Walaupun nggak niat makan ya. Nggak niat kenyang, maksudnya makan tapi tidak niat kenyang. Itu hukum alam. Orang nangis ya hukum alam juga. Keluar air mata, bukan mata air. Itu seperti itu. Terus mungkin ibu yang ingin lebih tahu mungkin di hukum tarik menarik ya. Iya. Ya, kalau hukum gravitasi sih kayaknya udah banyak lah. Dulu kita sekolah SD kan sudah diajarkan. Sekolah siapa nggak sih Bu? Sekolah. Tiba-tiba SMA Ya enggak lah. Nah itu kalau hukum tarik menarik berlakunya gampangnya begini. Sesuatu itu akan menarik kepada yang serupa atau sejenis. Nah kalau hukum tarik menarik ini yang memperlakukan itu pikiran atau otak gitu lah. Misalnya gini, kalau saya berpikir positif, nanti yang datang ke kita positif. Kalau kita berpikir negatif, yang datang negatif. Maka dalam bahasa agama kan ada istilah suhudon sama husnudon. Mengapa kita tidak dibolehkan untuk bersuhudon? Karena suhudon kan pikiran jelek, negatif. Nah itu nanti kalau pikiran negatif jadi ke kita negatif. Efeknya Iya, efeknya negatif. Nah, karena tadi hukum alam itu tidak mempertanyakan siapa pelakunya, bagaimana melakukan, maka siapapun yang berpikir jelek ya nanti datangnya jelek.
Nah sayangnya kan ada yang ini tidak direncanakan tapi terpikir. Kadang kalau terutama ibu-ibu yang was-was kayak gitu. Isinya begitu. Jadi misalnya gini, dipamiti oleh anaknya mau bepergian, terus Bu, saya mau ke kota gitu misalnya, terus jawaban ibu kayak mana? Ya silakan gitu kan. Ya hati-hati. Hati-hati. Itu antara mulut dengan hati ada nggak apa namanya? Ada pertentangan nggak? Nah itu kadang. Aduh ini anak bawa motornya bagaimana? Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Jangan nanti apa namanya keserempetan, jangan motornya rusak gitu kan. Nah padahal itu termasuk suudon atau husnudon? Suudon yang memperkirakan atau berpikir negatif. Iya, berpikir negatif. Nah, maka ketika terjadi hal yang tidak kita inginkan, itu jangan salahkan hukumnya. Ya hukum kan tadi tidak menanyakan siapa pelakunya. Bagaimana melakukan juga tidak dipertanyakan. Kamu sengaja apa enggak berpikir begitu? Gitu kan hukum tidak bertanya. Ya, tapi hukum itu kan berlaku sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Nah, banyak hal yang kurang dimengerti oleh kebanyakan orang ya karena memang hukum ini belum berkembang meluas. Sehingga terlalu banyak orang yang berpikir negatif. Bahaya banget ya. Bahaya banget. Efeknya. Ya karena apa yang kita pikirkan itu yang terjadi sebetulnya. Padahal kita nggak sadar. Tidak sadar, tidak menyengaja ya, tidak menyengaja. Nah, apalagi menyengaja, tidak menyengaja saja itu terjadi. Makanya yang berlakukan itu bukan karena ucapan, tapi berlakunya hukum tarik menarik itu tarikan dari pikiran. Ya kalau ke dalamnya ya hati lah ya, perasaan. Tapi yang kita bahas ya pikiran dulu lah. Jadi kayak doa yang tidak disengaja. Nah, kayak doa yang tidak disengaja. Jadi akibatnya doa yang tidak disadari. Iya, tidak disadari ya, bukan sengaja ya. Tidak disadari. Ya Allah, aku besok butuh uang 100.000 gitu ya. Tapi pikiran ibu kemana? Pikirannya? Minjem ke siapa? Ya, kalau minjem ke siapa ya, mau jual apa nggak ada yang dijual gitu ya. Malah mau pinjam tetangga sana sini sudah dipinjam nih. Nah itu kan jadi yang ada dalam pikir kan bingung. Yang datang besoknya bingung apa enggak gitu kan. Bingung juga. Ternyata kesalahan nggak ada, kesalahan nggak ada, kemana-mana nggak ada. Itu akibat dari pikiran itu, hukum tarik menarik itu. Dan praktek di jalan bisa gini. Misalnya saya dulu kepengen banget punya Vespa gitu ya. Sebelumnya motornya bukan Vespa, gitu. Kepengen Vespa. Kayaknya Vespa itu kok keren gitu ya. Tapi jarang yang pakai loh gitu kan waktu itu. Nah, setelah saya punya, itu ternyata di jalan banyak banget. Banyak yang punya. Banyak yang pakai Vespa gitu. Nah sebenarnya itu ditarik menarik pikiran aja. Karena dulu nggak terpikirkan gitu ya. Setelah kita punya, terus berpikir. Nah, ini berkaitan dengan apa namanya? Mungkin ibu pernah baca nggak itu di apa namanya tabung gas 3 kiloan itu? Tulisannya apa ya? Apa sih ya diperuntukkan untuk masyarakat miskin? Isinya di belakang itu hanya untuk masyarakat miskin. Hanya untuk masyarakat miskin. Nah, ibu miskin apa enggak? Alhamdulillah nggak miskin ya. Alhamdulillah nggak miskin. Aku miskin ya nanti ya, aku miskin temenan.
insya Allah nggak termasuk kategori miskin menurut pendapatnya sendiri lah gitu ya. Yeah. Gitu ya. Kalau orang lain menganggap miskin ya nggak tahu lah. Tapi menurut kita kan nggak menganggap dirinya miskin. Gitu. Tapi kok pakai itu kan hanya untuk masyarakat miskin. Yeah. Nah ini nanti hubungannya dengan hukum tarik menarik bagaimana? Itu ada nggak hubungannya dengan tarik menarik? Itu gimana itu? Nah ternyata ada. Jadi ya kita sih nggak tahu ya apa itu program yang disengaja oleh orang-orang tertentu lah ya, saya bukan mengatakan pemerintah Indonesia, orang-orang tertentu yang mengerti hukum tarik menarik dan punya kuasa untuk memengaruhi orang Indonesia. Nah kenapa sih bantuan-bantuan apapun itu disertakan dengan syarat miskin, ya kan? Ada beras itu apa? Beras miskin. Mau apa itu apa surat keterangan tidak mampu. SKPM ya. SKPM ada apa namanya? Beasiswa mahasiswa untuk dapat keringanan bayar semesteran. Itu syaratnya harus ada SKPM. Surat keterangan tidak mampu. Kan sama dengan miskin. Menerima BLT juga harus syaratnya miskin. Kemudian apa itu yang untuk kesehatan? BPJS. Kan ada BPJS yang tidak bayar itu kan. Itu syaratnya kan harus ada miskin. Surat miskin. Nah sehingga pemiskinan ya. Kayak program miskin kaya ya. Bisa. Ya kita sih ngomong itu program, tapi kayaknya kok begitu ya. Bahkan di sekolah itu dulu, sekarang nggak tahu ya, di tingkat SMP lah, SMP itu ada bantuan siswa miskin, namanya BSM, bantuan siswa miskin. Syaratnya juga gitu, harus ada surat keterangan tidak mampu atau kartu apa itu yang punya KIP apa ya? Kartu miskin. Ya, jadi kartu miskin lah begitu. Nah, maka saya pernah di sekolah karena saya kebetulan jadi itu kan waktu jadi komite, akhirnya BSM yang singkatannya dulu bantuan siswa miskin. Nah saya promosikan di sana di sekolahan itu bantuan siswa maju. Jadi biar anaknya maju. Iya, maju harapannya begitu. Jadi orang miskin lain. Nah disadari apa tidak sadari karena ini terjadi di masyarakat kita ya, terutama di lingkungan kita. Kenyataan sekarang kan orang rata-rata mengaku dirinya miskin. Ya nggak Bu? Iya. Coba sih kalau ada bantuan walaupun persyaratannya walaupun orang kaya ketika ada persyaratan miskin mereka kan mau bikin ya. Bikin surat. Iya. Itu akibatnya kan jadi setidaknya merasa apa namanya dirinya miskin, berjiwa miskin. Kalau begitu termasuk orang kufur atau bersyukur? Itu ya apa yang mendustakan ya. Enggak miskin ngomongin miskin. Iya. Ya kategorinya tidak bersyukur. Nah, makanya kalau orang yang tidak bersyukur kemudian jadi mendapatkan adab, ini adab dunia loh ya, bukan kita bukan cerita adab akhirat, bukan bidangnya lah kita. Ini pengamatan di lingkungan kita. Ternyata mereka-mereka yang seperti itu yang seharusnya tidak terkategorikan miskin, tetapi karena dia merasa dirinya miskin, jadi jiwanya miskin. Nah, orang yang jiwanya miskin itu kan kepengen diberi, bukan ingin memberi. Kalau orang yang jiwanya nggak miskin kan inginnya memberi. Nah, ini yang perlu disebarluaskan ke sebetulnya ke tetangga lah, minimalnya keluarga gitu. Makanya ayo kita jangan sok berpikir negatif gitu, ayolah berpikir positif agar yang terjadi kepada diri kita positif. Termasuk ajaran bersyukur itu merupakan konsep dari bersyukur. Nah, siapa yang bersyukur itu dalam pelajaran agama ya akan mendapatkan tambahan
nikmat. Yang mungkin itu dulu ya. Jadi efeknya ke situ ya. Efeknya ke situ. Dari cuma apa? Pikiran. Ya. Pikiran. Misalnya kita miskin. pakai ya merasa miskin pun malah efeknya Jauh. ketidakbersyukuran kepada Allah ya. Itu ya, tidak hanya dunia loh. Tidak hanya dunia, tapi kita juga ya kalau ada di dunia mungkin masih bisa minta tolong sama saudara gitu. Nah kalau ada di akhirat kita nanti masing-masing bertanggung sendiri minta tolong siapa. Paling kepada Rasulullah ya minta apa namanya syafaat gitu. Ya kalau diberi, kalau enggak nah gitu. Ya mungkin ini jadi dulu, tapi jelas itu ya yang menarik gitu. Nanti pada saat yang lain mungkin dapat kita kembangkan lagi. Ini masih banyak yang perlu digali dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman yang berkenan untuk mengikuti rekaman ini dari awal sampai akhir, nanti untuk berlanjut ya bincang-bincang seperti ini lah, atau bisa dikatakan omon-omon omon-omon tentang hukum tarik menarik. Demikian teman-teman semuanya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.